Abu Nawas coba bunuh diri minum madu. Anehnya dia tidak meninggal, tapi malah kekenyangan. Bermula dari sosok humoris itu yang pernah bekerja di sebuah pabrik pakaian ketika masih muda. Namun, majikan Abu Nawas dikenal pelit. Suatu hari sang majikan datang membawa kendi berisi madu. Dikarenakan khawatir madu tersebut diminum oleh Abu Nawas, majikan itu pun berbohong. Hei kamu, kendi ini berisi racun, dan aku tidak mau kau mati karena meminumnya. Ucap majikan Abu Nawas. Abu Nawas sudah curiga, sebab tidak mungkin racun sampai dibawa-bawa hingga tempat kerja. Karena sangat lapar, saat itu Abu Nawas terpaksa menjual sepotong pakaian. Kemudian menggunakan uangnya untuk membeli roti. Abu Nawas pun tidak tanggung-tanggung. Ia membuka kendi miliki majikannya dan menghabiskan madu di dalam kendi dengan roti yang dibelinya. Majikannya pun datang dan sadar bahwa pakaian yang dijualnya ternyata kurang satu, sedangkan madu dalam kendi juga telah habis. Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Tanya sang majikan melihat gelagat kurang menyenangkan. Maaf tuan, tadi ada yang mencuri pakaian. Lalu karena aku takut dimarahi tuan, jadi aku putuskan untuk bunuh diri dengan meminum racun di dalam kendi itu. Ungkap Abu Nawas. Wallahu alam bisawab. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas melakukan kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat marah. Baginda Raja memerintahkan pasukan istana untuk secepatnya menangkap Abu Nawas. Sementara sosok humoris itu yang sedang berada di rumah memberitahukan kepada istrinya. Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu. Ucap Abu Nawas. Ada masalah apa lagi wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat ketakutan? Tanya sang istri yang sangat khawatir. Aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Aku yakin tidak lama lagi pasukan istana datang kemari untuk menangkapku. Jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengemas bajunya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan rumah. Ternyata dugaan dia benar. Selepas kepergiannya beberapa prajurit istana datang menggeledah rumah Abu Nawas. Mana Abu Nawas? Tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini. Jawab istri Abu Nawas. Para prajurit pun langsung balik ke istana menghadap Baginda Raja. Mana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya. Kata istrinya, dia sudah meninggalkan kampung ini. Jawab salah satu prajurit. Kurang ajar, dia coba menghindari hukuman. Begitu kata Baginda Raja. Sementara Abu Nawas mulai mengembara dan berpindah-pindah tempat dari kampung satu ke kampung yang lain. Suatu ketika dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun yang sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang mengenakan jubah dan sorban layaknya ulama besar sempat membuat perhatian warga. Mereka mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang mengalami musim kemarau. Para warga pun segera mengerumuni Abu Nawas. Assalamualaikum Syekh. Sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di rumah kami. Minta kepala dusun. Abu Nawas pun sudah menolaknya. Namun karena para warga memaksa, ia pun mau tidak mau menerima ajakan mereka ke rumah kepala dusun. Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan dan diperlakukan istimewa layaknya raja. Apa yang membuat kalian memperlakukanku sedemikian istimewa, padahal kalian tidak mengenalku? Tanya Abu Nawas. Begini, Tuan Syekh. Dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu desa kami. Jawab kepala dusun. Memangnya apa yang menimpa desa kalian? Tanya Abu Nawas lagi. Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau. Tanaman-tanaman mati. Air persediaan kami tinggal beberapa ember. Doakanlah desa kami, wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan. Jelas kepala dusun. Abu Nawas terdiam mendengar keluhan mereka. Ia juga berbulan-bulan tidak mandi. Dan bajunya sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuannya ke sini untuk menumpang mandi. Beberapa lama muncullah ide cemerlang di otaknya.
Baiklah, aku akan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya. Ujar Abu Nawas. Apa itu syaratnya, Tuan Syekh? Kami bersedia melakukannya. Balas kepala dusun. Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan taruh di tengah lapangan. Perintah Abu Nawas. Para warga pun membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya 2 ember. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas melepas bajunya dan mencucinya dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua, dia gunakan untuk mandi. Melihat hal itu, para warga pun menjadi terkejut. Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami. Ucap salah satu warga. Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas dengan tenang mengangkat bajunya yang dicuci, lalu menjemurnya, dan perkataan mereka tidak dihiraukan. Para warga bertambah emosi sehingga hendak memukulinya. Tapi niat mereka langsung terhenti karena tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul hujan lebat. Penduduk pun lupa dengan marahnya. Bahkan sebaliknya, mereka berebutan mencium tangan Abu Nawas. Dan mulai berteriak kegirangan menyambut datangnya hujan yang sudah lama ditunggu. Saat itu sang kepala dusun menghampiri Abu Nawas. Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan? Sehingga langit berkenan menurunkan hujan. Tanya kepala dusun. Dengan polosnya Abu Nawas menjawab. Begini, doaku biasa saja. Tapi jubahku ini tinggal satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku. Celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu sontak para warga langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu Abu Nawas mulai menetap di sana sembari menunggu kemarahan Baginda Raja reda. Wallahu alam bisawab. Pada suatu hari, hakim pengadilan dibuat bingung oleh 2 orang ibu yang merebutkan seorang bayi. Karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat, hakim tidak tahu bagaimana caranya untuk menentukan siapa ibu kandung dari bayi itu. Akhirnya, dia pergi menghadap Raja Harun al-Rashid untuk meminta bantuan supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut. Raja kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, dia malah dibuat putus asa karenanya. Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi itu. Kemudian, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, dia mencari cara agar nasib bayi itu tidak terlunta-lunta dan bisa bersama lagi dengan ibu kandungnya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa serta seorang algojo. Abu menyuruh meletakkan bayi yang diperebutkan itu di atas sebuah meja. Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu? Tanya kedua ibu yang saling berebut itu bersamaan. Sebelum menjawab pertanyaan kalian, saya akan bertanya sekali lagi. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang asli? Kata Abu Nawas. Tapi, bayi ini adalah anakku. Jawab kedua ibu itu serentak. Baiklah kalau begitu, karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini. Dengan terpaksa saya akan membelah bayi ini menjadi 2. Jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, perempuan pertama sangat bahagia, dan langsung menyetujui usulan tersebut. Sementara itu, perempuan yang kedua menangis histeris, dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut. Tolong jangan belah bayi itu. Serahkan saja dia pada wanita itu. Aku rela asalkan dia tetap hidup. Isaknya, puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu. Akhirnya, dia tahu siapa ibu dari bayi itu yang sebenarnya. Lalu, dia menyerahkan sang bayi pada perempuan kedua yang merupakan ibu kandungnya. Setelah itu, Abu Nawas meminta agar pengadilan menghukum wanita yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibunuh. Apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya, masalah pun selesai dan si bayi akhirnya dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya. Suatu hari Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas.
Ketika Abu Nawas sampai di hadapan Raja, Raja Harun bertitah, "Hai, Abu Nawas. Aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Kalau gagal, aku akan penggal lehermu." "Baiklah Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah Tuan," jawab Abu Nawas. Semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau, Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan raja. Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar. Seminggu setelahnya, ia baru keluar. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan orang. Ia kemudian berkata, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya, tidak ada satu orang pun yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. "Begitu saja kok tidak bisa menjawab. Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya," ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas. Membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan raja, ia pun menghaturkan sembah dan duduk dengan hikmat. Raja berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya, sambil berkata, "Inilah mereka Tuanku Syah Alam." "Hai Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya, Tuanku Syah Alam. Tanyalah pada mereka hari apa sekarang." Raja kemudian bertanya, dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusing mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki itu hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang. "Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak. Tapi rumahku begitu sempit. Setiap hari, mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, tapi tidak mempunyai uang. Tolonglah katakan padaku apa yang harus kulakukan," kata lelaki itu. Mendengar hal itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Tak berapa lama, sebuah ide terlintas di kepalanya. "Kamu mempunyai domba di rumah?" tanya Abu Nawas padanya. "Aku tak menaiki domba, jadi aku tak memilikinya," jawabnya. Setelah mendengar jawabannya, dia meminta lelaki tersebut untuk membeli sebuah domba, dan menyuruhnya untuk menaruh di rumah. Pria itu kemudian menuruti usul Abu Nawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Keesokan harinya, dia datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan," keluhnya. "Kalau begitu, cobalah beli 2 ekor domba lagi, dan peliharalah di dalam rumahmu," jawab Abu Nawas. Kemudian, pria itu bergegas pergi ke pasar dan membeli 2 ekor domba lagi. Namun, bukannya seperti yang diharapkan. Rumahnya justru semakin terasa sempit. Dengan perasaan jengkel, dia pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengadu yang ketiga kalinya. Dia menceritakan semua apa yang terjadi, termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba tersebut. Akhirnya, Abu Nawas menyarankannya untuk menjual semua domba yang dimilikinya. Keesokan harinya, kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah lebih lega? Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah," jawab pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya, Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumah sempitnya itu. Suatu malam, Raja Harun al-Rasyid kesulitan untuk tidur.
Malam sudah semakin larut dan raja belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja berkata, umumkan kepada seluruh rakyat. Barang siapa yang bisa membuat raja tertidur, akan diberikan 10 koin emas. Pengawal istana kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya, agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah raja kepada rakyat. Setelah itu, datanglah dua orang yang kebetulan pada malam itu ia juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berminat untuk mengikuti sayembara. Kedua peserta tersebut gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan dua peserta pertama, justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara tersebut. Setelah dipersilakan, Abu Nawas mulai bercerita, Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut raja cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat raja merasa bosan. Sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan, raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta. 10 karung diangkat ke dalam kereta satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika kereta itu keluar pintu gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur yang keras. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang berjalan-jalan ke pasar. Ia kemudian memergoki Abu Nawas sedang memegang botol berisi anggur. Raja pun menegur dan berkata, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau pegang itu?" Abu Nawas gugup. Ia pun menjawab, "Ini susu, Baginda. Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Susu itu berwarna putih bersih." Ucap raja terheran-heran atas jawaban Abu Nawas. Sembari mengambil botol yang dipegang oleh Abu Nawas. "Betul, Baginda. Semula air susu ini berwarna putih bersih. Ketika melihat Baginda yang gagah dan rupawan, ia tersipu malu dan merah merona." Mendengar jawaban Abu Nawas, raja pun tertawa dan meninggalkan Abu Nawas sambil menggelengkan kepalanya. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, Raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman. "Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit," kata tabib istana. "Aku terkena serangan angin," kata Raja. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, "Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia? Tangkap dan penjarakan angin itu untukku." Perintahnya. Abu Nawas diam sejenak. "Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini," tambah sang raja. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Raja Harun al-Rasyid. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat seperti halnya air, yang masih bisa diindera. Sudah 2 hari ini, tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur. Karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Ia mondar-mandir memikirkan cara. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, "Bukankah jin itu tidak terlihat?" Ia berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Dan berjalan menuju istana kemudian menyerahkan sebuah botol kepada raja. "Mana angin itu, Abu Nawas?" tanya Baginda. "Ada di dalam, Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa," kata sang raja. "Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat, tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, raja mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, "Bau apa ini, Abu Nawas?" "Ampun Baginda, tadi hamba buang angin lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut."
Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya. Kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tapi, Raja tidak jadi marah. Karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah, ia selamat dan sang raja pun memberikannya hadiah. Alkisah. Pada suatu hari, maling masuk ke rumah Abu Nawas. Alih-alih mengusir atau mencegah pencurian, Abu Nawas justru bersembunyi di kolong tempat tidur. Alhasil, si maling leluasa mengaduk-aduk rumah Abu Nawas dengan leluasa. Melihat itu, istri Abu Nawas marah. Saking marahnya, sang istri bahkan sampai menyindir Abu Nawas. "Sampeyan ini laki-laki kok takut sama pencuri?" Kata sang istri. Bukannya tersinggung, Abu Nawas justru menjawab, dia merasa sungkan dengan si maling. Sebab di rumahnya tidak ada barang yang berharga yang bisa dicuri. Aku tidak enak kalau dia tahu saya. Soalnya di rumah ini tidak ada apa-apa yang bisa dicuri. Kata Abu Nawas. Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan. Bahkan ia hampir putus asa. Sudah 2 hari dapur tidak mengepul asap karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya melainkan orang miskin seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan budak oleh si pembelinya. Bukan menjual temannya, melainkan rajanya, Baginda Raja Harun al-Rashid. Menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan Baginda Raja. Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual Baginda Raja Harun al-Rashid. Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin, belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia. Kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya. Kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu. Kata Abu Nawas. Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, Baginda Raja bersedia menyamar menjadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan Baginda Raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang. Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu, ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu, Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut. Sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya. Baginda Raja merasa heran. Mengapa Abu Nawas tidak juga muncul dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas? Siapa engkau? Tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. Aku adalah tuanmu sekarang, kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rashid dalam pakaian yang amat sederhana. Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, kata pedagang budak dengan kasar. Abu Nawas menjual diriku kepadamu. Kata Baginda makin murka. Ya, bentak pedagang budak.
Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda geram. Tidak dan itu tidak perlu, kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rashid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda Raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rashid sudah merasa ngeri apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan. Meski ia merasa kebingungan dengan itu semua, Sultan Harun al-Rashid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Sultan Harun al-Rashid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun al-Rashid memegang parang merasa aneh. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali. Sultan Harun al-Rashid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, guman Sultan Harun al-Rashid. Si Badui menatap Sultan Harun al-Rashid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Lah merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. Hai Badui, cukup semua ini aku tak tahan. Kurang ajar kau budakku harus patuh kepadaku. Kata Badui itu sembari memukul sang raja. Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu. Hai Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rashid. Kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget, dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Sang Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur.